왕자가 기회를 노려 하라고 불렀다. 오징어 머리 위에 작은 밟거나 밖으로 나간다. 만세라고 외친다. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Bang Aboy Channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang lagi viral di TikTok ya. Tapi ini sih bukan film, tapi drama Korea yang berjudul Squid Game. Film ini mengisahkan tentang permainan yang bertahan hidup dengan hadiah uang senilai 500 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan hingga akhir permainan. Terdapat 456 orang pemain, masing-masing sangat membutuhkan uang untuk membayar utang-utangnya yang banyak. Dengan permainan itu, mereka rela melakukan apapun untuk bertahan demi mendapatkan hadiahnya. Tidak usah berlama-lama lagi karena saya ada undangan ke Myanmar untuk menjoki Mobile Legends di sana dan pakai celana dalam Anda dan syarepet. Diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Ki-hun yang menjadi beban orang tua. Ini mukanya. Dan ternyata dia juga adalah seorang duda punya anak satu. Karena kekurangan ekonomi dan beban orang tua, dia pun harus rela kehilangan istri dan anaknya. Dia berusaha menjadi bapak yang baik di hari ulang tahun anaknya, hingga dia nekat membobol uang ibunya untuk dilipat gandakan di permainan. Kira Ki-hun akan kalah dalam judi tersebut dan dia malah beruntung dan mendapatkan hadiah uang yang cukup banyak. Setelah dia pulang, ternyata di sini sialnya dia bertemu dengan rentenir yang ingin menagih hutang padanya dan sempat lari, namun rentenir itu pun bisa menangkapnya. Setelah dia mau membayar utang kepada rentenir tersebut, ia baru menyadari bahwa uangnya yang ia dapatkan dalam perjudian tadi hilang. Dan dia baru teringat ketika sedang lari, uangnya diambil oleh orang yang ia tabrak. Hingga rentenir itu pun marah dan mengancamnya jika selama sebulan tidak mau bayar maka Ki-hun akan disentil punyaannya hingga tersisa bijinya. Dan Ki-hun pun menyetujui dan menandatangani surat tersebut. Singkat cerita, di hari ulang tahun anaknya, dia tidak bisa membelikan yang anaknya mau. Dia merasa gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya, hingga dia pun merasa putus asa dengan hidupnya. Dengan kemalangan yang ia miliki, berpikir tidak mungkin sanggup untuk membayar semua hutangnya. Dan ketika dia sedang merenung, dia pun dijumpai dengan seseorang yang penampilannya si orang kaya. Orang itu pun menawarkan sebuah permainan kepada Ki-hun. Jika Ki-hun menang, ia akan mendapatkan uang 100.000 won. Dan Ki-hun pun menyetujuinya. Permainan pertama, Ki-hun pun kalah. Orang tersebut menagihnya. Karena Ki-hun tidak punya uang, orang itu pun menamparnya. Ki-hun pun melanjutkan permainan dan ketika sudah babak belur, Ki-hun pun memenangkan permainan tersebut dan orang itu pun memberinya uang. Ketika Ki-hun mau pulang, dia menawarkan sebuah permainan kepada Ki-hun. Jika menang permainan itu, akan memberikan hadiah senilai 500 miliar won. Dan orang itu memberi tiket permainan tersebut, lalu Ki-hun pun tertarik dengan tawaran orang tersebut. Ki-hun dan 455 orang lainnya dibawa menggunakan mobil. Setelah di dalam mobil, orang tersebut membius Ki-hun hingga Ki-hun pun tidak sadarkan diri. Nah, tujuan mereka membius semua anggota pemain agar mereka tidak tahu identitas mereka dan mereka pun merampas semua barang yang anggota bawa seperti HP, casan, casing, dan lain-lainnya.
Singkat cerita, mereka yang sudah sadar pun telah berada di dalam ruangan yang cukup besar. Terdapat 456 anggota yang mereka kumpulkan di dalam ruangan tersebut. Dan tempat permainan itu dikelola oleh seseorang yang misterius yang bertopeng hitam dan anak-anak buahnya yang menggunakan baju merah. Mereka merahasiakan semuanya hingga identitas mereka tidak diketahui oleh siapapun. Dan di sana, Hyun bertemu dengan peserta yang ia kenal sangat kaya dan kehidupan yang begitu cukup. Ia bernama Sang-woo. Ini orangnya. Ki-hun sangat aneh mengapa Sang-woo bisa ada di sini, sedangkan permainan ini semua orang yang sangat membutuhkan uang untuk membayar utang yang banyak. Singkat cerita, terjadi keributan di dalam ruangan tersebut hingga di sana pun sangatlah kacau. Setelah itu, datanglah anggota yang berbaju merah yang ternyata itu adalah panitia mereka dalam permainan ini. Kemudian, panitia menjelaskan bahwa di sini mereka hanya melewati 6 permainan saja. Adapun aturan yang harus disetujui para peserta sebelum dimulai permainan. Setelah menyetujui persyaratannya, peserta diarahkan ke ruangan permainan untuk memulai permainan babak pertama. Di babak pertama, permainan mereka adalah lampu merah, lampu hijau, dan terdapat boneka raksasa di ujung lapangan yang bertugas sebagai penjaga. Ini bebenguknya. Panitia menjelaskan ketika robot mengucapkan lampu hijau, maka mereka boleh bergerak dan lari untuk mencapai garis finish. Dan ketika robot tersebut mengatakan lampu merah, maka mereka harus berhenti seketika. Tidak boleh ada yang bergerak sama sekali. Dan ketika mereka bergerak di waktu lampu merah, maka mereka akan dieksekusi, yaitu ditembak hingga mati. Permainan pun dimulai. Ada satu orang ketika lampu merah, orang itu bergerak-gerak lalu ditembak. Sontak mereka yang melihat hal itu sangat panik hingga mereka mundur ke belakang dan tembakan tidak berhenti-henti sebelum lampu hijau. Dan separuh dari mereka hanya mati sia-sia hingga tidak ada orang yang berani bergerak sama sekali. Setelah cukup lama, ada si kakek tua yang sangat bersemangat untuk bergerak sehingga yang lain pun ikut semangat untuk menyelesaikan permainan pertama ini. Satu demi satu pun tertembak hingga ada beberapa lagi yang masih selamat. Mereka pun harus tetap berkonsentrasi agar bisa menyelesaikan dengan aman dan tepat waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish akan dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke permainan selanjutnya. Ki-hun dan peserta lainnya yang tertinggal mencoba untuk cepat berlari sekencang mungkin agar tidak kehabisan waktu. Namun, ketika Ki-hun mau berlari, dia pun kepleset dan hampir jatuh. Beruntungnya, Ali yang berada di belakang Ki-hun menolongnya. Sehingga ia bisa bertahan dan sampai ke garis finish bersamanya. Sedangkan orang yang belum berhasil mencapai garis finish, mereka pun semua dieksekusi dan film pun bersambung. Gak tamat bersambung. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Tunggu saja ya episode yang keduanya. Sampai seterusnya nanti saya akan tayangkan di channel Bang Abuy Channel. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe agar saya semangat buat video buat Anda. Hehehe, ending yang sangat membagongkan.